Dari sekian banyak Ustaz. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba ya hati gue tergerak untuk mengundang Uas, dan beliau sendiri juga mau kayak gitu. Jadi, Berarti yang kayak stigma-stigma yang orang dikit Mas, yang stigma UAS begitu. Tiga bawang dulu ya. Ada. Masalah kamu sama orang. Beberapa pembahasan yang menurut aku kamu sendiri pun di dalam konten itu bilang saya ketika sekarang lagi happening masalah yang lagi happening perdukunan gitu. Gimana? Ikut arus apa enggak nih Jan? Ikut arus apa enggak? ikut arus. Iya. Perdukunannya masalah dukun atau emang pas momennya dapet itu gitu? Actually, nggak, sebenarnya gue penasaran sih ya, perdukunan emangnya lagi hits ya? Iya. Lagi hits. Karena apa ya? Viral. Karena sekarang itu ada beberapa perdukunan juga yang akhirnya melaporkan salah satu orang yang melaporkan. Iya. Gue nggak tahu. Oke. I'll be honest. Minggu lalu gue banyak banget minum Pocari Sweat, bukan karena lari, karena gue kena tipes. Jadi actually ini mungkin gak banyak yang tahu ya. Hari kedua gue pas gue interview sama Ustadz Abdul Somad, itu keadaan gue lagi kena tifus, lagi parah-parahnya. Hari kedua gue kena tifus. Jadi apa yang keluar dari mulut gue itu benar-benar sama sekali gak gue rencanain. Gue nonton dakwahnya beliau, dan dari dakwahnya beliau ada beberapa yang gue bilang, wah ini menarik nih untuk dibahas. Udah cuma gitu aja. Dan gue nggak ngira kalau misalnya ternyata orang lagi heboh soal dukun gitu. Tapi gue dan Uas sama-sama setuju sih tentang apa yang kita bicarakan di konten dan tentang kamu soal perdukunan tersebut. Kenapa banyak banget orang Indonesia bukan berserah sama Tuhan tapi lebih berserah sama dukun, bukan mempercayai Tuhan tapi lebih mempercayai dukun. Dan gue pengen membuat orang sadar gitu bahwa kenapa nggak kita bergantung sama Tuhan dan kasih sayangnya Tuhan daripada kita bergantung sama manusia yang mungkin tidak menggunakan kuasa dari Tuhan gitu. Jadi ya itu sih kalau misalnya dari kacamata gue gitu ya. Dan Uas sendiri lebih frontal, saudara sekalian ya. Dia bilang kayak dukun ditangkap aja semuanya. Wow, bahaya itu Uas. Tapi ya udah kalau misalnya lo yang ngomong deh, gak ada yang komplain kayaknya. Kayak gitu. Dan lu memutuskan untuk didalikan, padahal lu nggak apa-apa kalau mau dipotong aja. Ya. Karena itu tadi ya, karena pengen dan orang pada tahu. Karena gue pengen orang kita ini gini deh, kita ini negara Pancasila. Sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, itu harusnya mengikuti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya lu lebih percaya dukun dan bukan lebih percaya Tuhan, berarti lu bukan orang Indonesia yang baik dan benar. Lu harus percaya banget dan bergantung sama Tuhan, karena sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk menjadi orang Indonesia, ya sudah seharusnya dan sepantasnya percaya sama Tuhan yang Maha Esa. Udah kayak gitu sih. Bang, tapi serius nih, sekarang itu kan netizen atau orang-orang mostly yang akhirnya jadi coba mencari-cari kesalahan orang. Gue nggak takut dengan saat dulu kayak gini, kemudian jadi kayak Daniel mana dia melawan segala macam. Ini tergantung kalian. Nanti kalian komen aja gitu. Dilihat Ya kan ya. Apakah kalian nanti akan baik sama gua atau nanti nggak taunya ini ada yang sponsorin dukun di sini. Gue juga nggak tahu deh. Tapi intinya sih gue merasa apa yang gue omongin, apa yang gue lakuin itu sebisa mungkin selalu membawa kedamaian dan cinta kasih dan sukacita ke orang. Jadi kalau misalnya, tapi again gak semua orang bisa gak semua orang akan setuju. Ya itulah hidup gitu kan. Ya ada orang yang suka menduren, ada orang yang gak suka menduren. Ya udah lah. Bro, tapi saat yang lu mengundang UAS itu ada pro and kontra gak setelah udah di-upload video tersebut atau sebelum? Sejauh ini
pro-nya jauh lebih banyak daripada kontranya. Jadi gue gak terlalu banyak pusingin ya. Dan gue ternyata kemarin gue sempat nanya sama orangnya UAS gitu ya. Gue bilang, apakah ini pertama kalinya UAS mau terbuka ngobrol sama orang Nasrani? Dan dia bilang ya. Jadi ini sebuah bentuk, mungkin gue di sini pengen bilang, inilah cara bertetangga yang baik. You know, inilah cara kita sebagai orang Indonesia bertetangga yang baik. Kadang-kadang apapun yang media ngomong tentang tetangga kita, udahlah, kita nggak usah pikirin, kita langsung ngomongnya sama orangnya. Kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita ajak ngeteh, kita ajak ngobrol bareng, dan ternyata banyak kok perspektif yang sama yang gue sendiri juga suka dari beliau. Dan ternyata ketika kita fokuskan sama kesamaan kita, gue jadi lebih sayang sih. Dan gue nggak terlalu pusingin perbedaan-perbedaan kita, karena gue lebih sayang sama kesamaan-kesamaan yang kita punya, kayak gitu sih. Tapi saat mau mengundang UAS itu kan dari sekian banyak kan banyak ustad bro, dan apa kepikiran lu yang gue mengundang UAS nih? Kenapa harus UAS? Iya, dari sekian banyak ustad. Gue juga nggak tahu. Tiba-tiba ya hati gue tergerak untuk mengundang UAS, dan beliau sendiri juga mau, kayak gitu. Berarti yang kayak stigma yang orang dikit mas, yang stigma UAS begini pas lu ajak undang itu, dulu kayak perasaan tidak seperti yang orang bayangkan. Lu sendiri diterima dan ya obrolannya enak gitu ya. Ya, maksudnya lu bisa ngeliat di nonton langsung aja gitu. Ketika lu nonton langsung, I think lu sendiri yang bisa menghakimi itu sih. Apakah dia real atau enggak, apakah obrolannya enak atau enggak, atau dipaksa atau enggak, atau emang bener kita cair banget dan kita enjoy dialog kita gitu. So itu tergantung dari lu. Nanti lu salah satu netizen yang komentar juga kayak. Lupa, apakah dia ada 5 part? Last question ya. Pertanyaan Iya. ada 2 atau 5 part gitu. Dan itu semuanya gue tonton. Oh really? Padahal partnya belum keluar loh. Gue nggak tahu, gue lupa. Hari ini jam 4 jam 4 aja. Nah, terus kan ada jokes lo sama UAS yang bilang, ya sekarang dari mana kah dapat hidayah apa segala macam. Itu jokes yang kamu bikin sendiri. Sumpah. Dan itu kemarin Iya, bakal jadi viral headline. ini. Bahkan jadi pertanyaan. Sorry, lo bakal bilang ketika UAS bilang radikal, lo bilang, ya oke, gue radikal. Itu jokes kan? Tanggapanmu sendiri. Radikal bebas. Radikal bebas. Makanya muda terus gitu. Oke. Tanggapanmu sendiri seperti apa? Pasti tahu bakal itu jadi headline. Really? Iya. Really? Oke. Soalnya banyak juga netizen yang komen kalau kabarnya itu dapat hidayah Iya. ini tanggapan ke Oke. setelah ngobrol sama gue. Well, maksudnya dapat hidayah itu artinya apa ya? Karena setelah ngobrol sama UAS, jadi kan banyak katanya Hikmah dapet. riset, sama sebagainya. Mualaf gitu. Ya. Langsung berpotensi. Ya. muter langsung ya. Sejauh ini gue ngeliat netizen sangat menghormati banget gue untuk ngobrol dengan UAS gitu. Gue mempunyai prinsip seperti ini. Cowok sama cewek sahabatan, suka nonton bareng, suka makan bareng, suka ngobrol bareng, suka teleponan bareng. Menurut lu mereka sahabatan atau pacaran? Sahabatan. Tapi orang-orang sekitarnya bilang, wah ini pasti pacaran, gak mungkin lah. Gak ada tuh cowok sama cewek bisa temenan bareng habis itu gak pacaran, ya kan? Pokoknya kayak gitu kan. Nasrani ketemu Ustadz. Wah tuh Nasrani pasti mualaf tuh. Gak mungkin dia ketemu, ya kan? Ya udahlah, itu anggapan orang gitu. Sekarang ini kan kalau soal masalah keyakinan, soal masalah masalah gue dengan keyakinan gue, itu basically gue sama Tuhan, kayak gitu. Itu urusannya gue sama Tuhan. Jadi netizen boleh berbicara dan ngobrol dan lain-lain gitu, dan gue sendiri juga sangat menghormati mereka juga. And ya udah, I love it, gitu aja. Oke.